Oke guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran pada beberapa hari berikutnya. So, langsung aja kita masuk ke chartnya. Let's go. Oke teman-teman, mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara klik subscribe dan like video ini jika lo merasa video ini bermanfaat. Oke, lanjut. Saham yang hari ini mau saya bahas ialah saham properti, yang dimana dilihat bahwa saham properti ini udah mulai menunjukkan tanda-tanda akan adanya reversal gitu dari downtrendnya dia selama dari tahun 2022 awal sampai sekarang. So, saham yang pertama yang kita akan analisa ialah saham SMRA atau Summarecon Agung. Sebetulnya SMRA ini gue sempat bahas di video-video sebelumnya, teman-teman bisa cek. Yang gue plan di situ adalah pola cup and handle-nya SMRA yang ada di sini. Ya harusnya kemarin hari Jumat itu udah take profit gitu ya, 9%. Jadi ini gue hapus aja. Nah, ini polanya udah selesai ya. Nah, terus apa yang harus dilakukan kalau misalkan belum punya SMRA gitu ya? Nah, kalau belum punya SMRA, menurut gua teman-teman tunggu SMRA ini sampai dia berhasil breakout dari MA 100 dengan volume. Kemarin sebetulnya SMRA udah bagus, 2 hari beruntun dia dengan volume gede ya, mau nunjukin reversalnya dia, tapi sayang sekali waktu di tanggal 12 Agustus kemarin dia closingnya nggak kuat, jadi dia berhasil breakout MA 100 tapi dia turun lagi gitu ya, jadi dia belum kuat. Kemungkinan kalau misalkan dilihat dari sini SMRA punya potensi buat bikin cup and handle berikutnya. Jadi gue coba gambarin ya, cup and handle berikutnya seperti ini kan cupnya gitu ya, cup lebih besar ya, cup lebih besarnya, terus dia kemungkinan besar bisa bikin handle-nya lagi. Nah, turun dulu sampai sini. Ini adalah gambaran kemungkinan SMRA karena dia nggak berhasil breakout dari MA 100 dan dia juga berada di sini. Kemungkinan dia bisa buat handle-nya. Jadi teman-teman kalau misalkan itu boleh tunggu di area 610 kalau emang mau buy on weakness untuk memanfaatkan kesempatan jual di 650 atau 660. Terus nanti kita boleh buy lagi atau averaging up ketika dia berhasil breakout dari neckline yang ini dengan volume. Maka SMRA berpotensi sampai berapa ya? Coba kita lihat. Potensinya SMRA itu emang masih jauh sih, masih tinggi. Nah, teman-teman lihat masih sampai 765. 765 ini kita lihat juga bahwa ini adalah resistennya dia yang di sini. Kita tarik ya. Nah, ketemu ya, ini resistnya dia kebentuk breakout. Nah, ini jadi support ya, pas breakdown jebol sampai sini. So, SMRA masih punya potensi untuk sampai ke area ini. Kemungkinan besar dalam waktu beberapa bulan atau beberapa minggu, kemungkinan besar SMRA akan tercapai. Coba kita lihat dari Broksumnya SMRA. Nah ya, kita lihat SMRA hari ini tanggal 12 Agustus ya. Karena kan hari ini gue recording tanggal 13. SMRA ini netral small akum gitu ya. Masih akum tapi ya kecil-kecilan. Tapi BK udah jual, AK semua pada jual. Tapi masih kecil-kecilan. Jadi low volume lah. Volumenya belum terlalu gede waktu transaksi kemarin. Jadi kemungkinan besar bisa dia bikin handle-nya dulu. Kalau dilihat dari MACD emang dia masih golden cross. Jadi masih berpotensi untuk breakout. Dan dari stokastik dia golden cross tapi berada di jenuh beli. Nah, kalau misalkan dia MACD dia tetap golden cross dan dia sambil breakout, maka kita boleh entry. Jadi ini hanya opsi, kalau dia bikin handle kita bisa buy di area sini atau beli di area sini. Tapi kalau memang ternyata besok pembukaan perdagangan bursa dia breakout dengan volume, maka kita boleh entry juga. Berarti dia langsung mau sampai sini gitu ya teman-teman. Seperti itu untuk pandangan SMRA. Oke, sekarang ke saham berikutnya, yaitu ASRI atau Alam Sutra ya. Alam Sutra. Nah, Alam Sutra kenapa menarik untuk dianalisa? Karena Alam Sutra dia kan sideways terus nih ya. Dia sideways terus nih di area sini teman-teman.
tapi sideways-nya dia itu dia berhasil bertahan di atas MA50, 200 dan 100-nya. Dan juga kalau misalkan kita lihat dari 4 Agustus, MA50-nya ini dia crossing up atau golden cross dari MA200-nya. Dan kemarin tanggal 12 Agustus si Alam Sutra ini dia closing candle doji yang dimana buyer and seller kuat. Dan kalau misalkan kita lihat dari MACD-nya positif, terus golden cross dan stochastic mau mengarah golden cross tapi dia berada di jenuh jual yang cenderung turun. So apa yang harus kita lakukan kalau kita punya ASRI atau pengen beli ASRI? Kalau dari pandangan gua, teman-teman kalau mau beli ASRI, teman-teman tunggu sampai dia breakout dari kotak ini ya. Kalau dia berhasil breakout dari kotak ini, maka ASRI punya potensi naik sampai, coba kita lihat dari area sideways-nya dia sampai ke area 200 ya. 200 lah, sampai 200 dia punya potensi. Atau area terdekatnya ya sampai ke 192 kalau misalnya kita lihat dari high candle di 9 Juni ini. Jadi doji ini menandakan buyer and seller sama-sama kuat. Kalau dia breakout nih besok, dia breakout nih tanggal 15 dengan volume, maka kita boleh entry tuh teman-teman. Kita manfaatkan sampai berapa persen tuh ya? Sampai ke sini 7%-an ya. Kalau dia masuk lagi ya boleh stop loss. Kalau mau trading jangka pendek. Kalau misalkan potensi kedepannya ASRI bisa sampai ke sini 13%-an. Seperti itu. Oke, itu untuk ASRI. Coba kita lihat Broxum-nya ya. Kita mau tahu nih candle doji-nya gimana nih, dengan volume atau gimana. Coba kita lihat ASRI. Oke. Wow. Ada big akum dan small akum gitu ya. Tapi BK udah mulai cicil beli 1 billion 176 harganya. Nah, yang ngebuang ini domestik nih teman-teman. PD, YP, MG ini kan ya domestik, tapi foreign udah mulai cicil beli. Jadi berpotensi lah kalau misalkan ASRI breakout dari sini, maka berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya. Kalau misalkan kita lihat juga, ini juga adalah area resistensinya si ASRI nih di Oktober ya. Nah kalau kita tarik, nah ini adalah ketemu nih potensinya si ASRI kalau dia breakout dari area sideways-nya dia. Oke, seperti itu pandangan untuk ASRI. Nah sekarang kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu saham Ciputra atau CTRA. Oke, Ciputra. Kita lihat Ciputra teman-teman. Nah, Ciputra ini kenapa menarik untuk dianalisa? Sama seperti yang lain-lainnya, dia udah mulai menunjukkan bahwa dia nih mau reversal. Kalau misalkan ini gue tarik ya teman-teman, ini kan area support. Nah, si Ciputra ini, CTRA ini dia udah berhasil breakout di atas neckline dan juga breakout di atas MA100 dengan sayangnya dengan volumenya nggak terlalu gede. Padahal kemarinnya volumenya gede, tapi kemarin 12 Agustus closing hammer, ada penjualan dilawan dengan buyer tapi volumenya nggak terlalu gede teman-teman. Dan juga kalau misalkan teman-teman lihat di sini juga ada pola ya, sama seperti tadi saham yang pertama SMRA. Itu ada pola cup gitu ya. Tapi kalau misalkan emang dia closing hammer begini dan volumenya gede, maka sebetulnya si CTRA ini berpotensi untuk terus melanjutkan kenaikannya sampai ke atas gitu, sampai ke area 1120 yang dimana itu juga adalah resistnya dia waktu di Maret. Nah ketemu ya resistnya dia nih. Nah tapi kalau misalkan ternyata emang si CTRA besok ini dia nggak lanjut hijau atau dia koreksi dulu, maka kemungkinan besar sama seperti SMRA, CTRA ini akan membuat handle-nya dulu. Jadi teman-teman kalau mau buy CTRA ada dua opsi, tunggu dia breakout dengan volume, atau dia ternyata besok koreksi, tunggu di area 900 ya, 905 atau 900 ya, ke area ini nih. Terus kita buy, manfaatkan untuk TP di sini atau kita pakai trailing stop karena potensinya si CTRA bisa sampai sini. Coba kita lihat dari MACD dan stochastic. MACD menunjukkan dia terus uptrend ya, golden cross, dan stochastic juga golden cross, tapi memang dia udah berada di jenuh jual.
Stochastic masih golden cross. Kalau kita lihat dari Broxum, di mana sih CTRA? Apakah orang akum atau distribusi? Oke, tanggal 12 kemarin ternyata dia akum, tapi emang nggak terlalu besar ya. Big akum dan normal akum teman-teman bisa lihat. LG udah baru belinya 2,4 billion, AK 800 jutaan. Ini masih volume kecil nih, orang nyicil beli gitu ya. Jadi CTRA kita tunggu dulu apakah dia berhasil breakout atau dia besok melemah. Nah, kita bisa manfaatkan untuk buy di area 905. Atau kita bisa lihat patokannya dari MA50 nih. MA50 ini kan berada di 890, boleh. Jadi 905 sampai 890 cicil beli boleh. Dan kita bisa jual di area neckline. Kalau dia breakout boleh averaging up di sini atau jual setengah dulu baru averaging up, maka buy di sini. Kembali ke masing-masing ya. Itu pandangan CTRA. Oke, ke saham berikutnya. Setelah CTRA itu saham APLN ya, coba Agung Podomoro. Oke, APLN ini Agung Podomoro. Sama ya teman-teman, lihat dah Agung Podomoro kan sideways terus gitu kan. Ya sideways terus nih, kalau bisa kita tarik ya seperti inilah sidewaysnya si Agung Podomoro. Sebetulnya emang ngeliatin saham properti membosankan sih. Karena beberapa sepanjang tahun ini emang mereka pergerakannya begitu-begitu aja. Tapi si Agung Podomoro ini kalau misalnya kita lihat di sini ada pola double bottom dan dia baru aja breakout. Nih ya. Nah, ini gue coba lebih deketin lagi ya. Sorry. Nah, ini kalau misalnya gue gambar teman-teman, ini double bottom. Ya, ini turun ke sini ya, naik, turun lagi, naik. Nah, pola double bottom si Agung Podomoro atau APLN ini ya adalah tanda reversal gitu ya, bullish pattern. Kalau misalnya kita lihat dari target ini, Agung Podomoro kemungkinan besar bisa sampai ke 122 atau 123. Kalau misalnya kita tarik lagi, itu adalah resistensinya dia di tanggal ini, dan kalau ini juga di tanggal ini ya. Kita tarik nih, ini resistnya dia nih. Nah, oke. Nah, ini resistnya dia adalah target kenaikannya si Agung Podomoro. Dan dia berhasil breakout dari MA50, MA100 dan juga neckline-nya atau resistnya dia. Memang sayang closingnya nggak terlalu bagus karena di sini ada shadow yang lumayan, yang dimana ada seller, berarti udah naik tapi ada seller, tapi volumenya dia gede, hijaunya hijau gede. Kalau misalnya kita lihat dari stochastic, dia golden cross dan dia berada di masih layak untuk beli, dan MACD terus golden cross. Jadi APLN menurut gua masih menarik. Coba kita lihat ke Broxum-nya untuk APLN. Apakah distribusi atau justru orang akumulasi? Oke, kita lihat. Oke, APLN ini normal akum dan small akum. Teman-teman, emang volumenya masih kecil, yang beli masih ratusan juta. Ya seperti biasa ya. Karena pasti investor atau trader belum menarik untuk masuk ke properti karena harganya yang begitu-begitu aja. So, tapi teman-teman kalau misalnya kita mau entry APLN, maka ini low risk lah ya. Kita bisa setting buy di area neckline ini dengan target kenaikan sampai ke area ini atau 7%-an, dan stop lossnya ya boleh, kalau misalkan di sini boleh 5%, atau kalau dia closing di bawah candle yang kemarin atau 2%-an boleh stop loss. Ya, ini untuk trading cepat. Yang boleh bisa kecapai dalam beberapa hari. Seperti itu. Oke, ke saham berikutnya yaitu MDLN, Motherland. Ini juga nggak kalah menarik. Nah, teman-teman nih, MDLN ini gue sempet analisa, emang gue nggak jadiin konten. Waktu itu gue cuman analisa buat pribadi. Yang gue lihat di sini ada pola reversal yang gue pikir waktu itu dia akan bikin cup and handle. Dan gue entry kalau dia berhasil breakout. Ternyata besoknya beneran dia koreksi, tanggal 1 Agustusnya dia koreksi dan dia bikin yang di kanan nih. Berarti kalau misalnya dilihat dari sini, ini adalah bukan pola cup and handle lagi, melainkan ini adalah pola inverted head and shoulders gitu ya. Ya, ini shoulders kiri, head, shoulders kanan, dan dia breakout dengan volume. Teman-teman bisa perhatiin ini volumenya gede, stochastic golden cross, MACD terus naik. Jadi ini kemarin alert gue nyala gitu ya, maksudnya ini dia berhasil breakout dengan volume gede.
So kalau kita ngeliat potensinya si Motherland, MDLN, kita bisa lihat tarik dari sini, dari candle terlow sampai sini kita tarik ke atas. Potensinya si MDLN itu adalah resistnya dia di sini, ya, resistnya di 140. Nah ini ya ketemu ya teman-teman ini. Jadi kalau kita buy, potensi si MDLN ini masih kita bisa dapetin cuan 19%-an. Wow, lumayan ya. 19%-an untuk MDLN. Coba kita lihat ke Broksum. Apakah MDLN distribusi atau diakumulasi? Oke. MDLN. Kita enter. Oke, netral small akum. Tapi AK nih teman-teman udah perhatiin dia udah beli 1,5 billion di average 117. Kalau misalkan kita lihat kemarin close di 119. Kalau kita mau entry, kalau misalkan emang besok dikasih koreksi waktu tanggal 15, maka kita boleh banget kalau dapat harga di 117. Yang dimana berarti harganya kita sama seperti harganya AK gitu ya. Kita boleh. Tapi di 119 boleh juga gak? Boleh juga, nggak masalah. Karena kan kita mau pastiin dia breakout real atau enggak. Oke, kalau misalkan kita beli di harga 119, 118 pun kita masih punya potensi sampai 19,5%. Stop lossnya kita bisa bikin stop loss kalau dia closing di bawah candle yang hijau ini. Berarti di area ini, satu titik di bawahnya berarti 9%. Menurut teman-teman menarik gak sih risk and rewardnya 19%? Kalau potensi cuannya, kalau stop loss 9%. Menurut gue menarik 1/2. Oke teman-teman, sekian dari analisa saham properti hari ini. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk trading maupun berinvestasi. Mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe dan like video ini. Dan bagikan video ini ke rekan-rekan yang lain supaya channel ini makin bertumbuh dan makin bermanfaat untuk banyak orang. Sekian semuanya, terima kasih, salam cuan, bye-bye.